Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia, selamat datang di YouTube channel Arif Saripu. Pertama kali saya mau bahas dengan Upin Ipin keliling dunia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share yang tekan tombol lonceng yang mau nonton kapan saja dan di mana saja. Pada hari Kamis 18 Mei 2023 yang tanggal 18 Mei hari libur yang tanggal merah yaitu kenaikan Isa Al-Masih. Mari kita menyaksikan dengan Upin Ipin keliling dunia. Selamat menonton. Dimulai dari Beijing. Beijing adalah ibu kota dari Republik Rakyat Tiongkok. Kota ini merupakan pusat pemerintahan dan perkembangan dari negara tersebut. Beijing merupakan salah satu kota terpadat di dunia dengan populasi lebih dari 21 juta jiwa. Kota metropolis yang terletak di Tiongkok Utara ini merupakan munisipalitas di bawah kendali langsung pemerintah pusat Tiongkok yang terdiri dari 16 daerah urban, suburban, dan distrik pedesaan. Munisipalitas Beijing dikelilingi oleh Provinsi Hebei, kecuali bagian tenggara yang bertetangga dengan Munisipalitas Tianjin. Ketika divisi administrasi ini secara bersama-sama membentuk megalopolis Qin-Qin-Ji, sekaligus menjadi wilayah ibu kota nasional Tiongkok. Selanjutnya, London. London adalah ibu kota Inggris dan Britania Raya. Merupakan wilayah metropolitan terbesar di Britania Raya. Berlokasi di sepanjang Sungai Thames, London telah menjadi pemukiman utama selama 2 milenium sejak didirikan oleh Romawi pada abad pertama dengan nama Londinium. Pusat dari London kuno yaitu City of London. Sebagian besar masih tetap mempertahankan batas-batas abad pertengahannya. Sejak abad ke-19, nama London juga digunakan untuk menyebut kota metropolitan yang berkembang di sekitar pusat ini. Konumbasi dari wilayah-wilayah urban ini pada akhirnya membentuk region London dan wilayah administratif London Raya. Wilayah ini diatur dan dibawahi oleh wali kota London dan majelis London yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, Paris. Paris adalah ibu kota Prancis, terletak di Sungai Seine di utara Prancis di jantung Région Île-de-France. Kota Paris pada batas administratifnya memiliki penduduk 2.167.994 jiwa. United Urban Paris memajang keluar batas kota administratif dan memiliki perkiraan penduduk 9,93 juta. Urban Paris memiliki penduduk hampir 12 juta jiwa dan merupakan salah satu wilayah metropolitan terpadat di Eropa. Selanjutnya, Washington DC. Washington DC adalah ibu kota dari Amerika Serikat. Pada 16 Juli 1790, Kongres Amerika Serikat menyetujui pembentukan distrik khusus untuk digunakan sebagai ibu kota nasional permanen sebagaimana yang diisikan oleh Konstitusi Amerika Serikat. Distrik ini bukan merupakan bagian dari negara bagian manapun dan secara langsung diawasi oleh pemerintah federal. Distrik federal dibentuk di atas tanah sepanjang sungai Potomac yang disumbangkan oleh negara bagian Maryland dan Virginia. Namun, bagian Virginia dikembalikan kepada Kongres pada 1846. Sebuah ibu kota baru yang dinamai menurut nama George Washington didirikan pada 1791 di sebelah timur pelabuhan Georgetown. Kota Washington, Georgetown, dan wilayah tertular di dalam distrik konsolidasi dalam satu pemerintahan tunggal pada 1871 yang membentuk Washington DC. Seperti sekali ini, kota ini berbagi namanya dengan negara bagian Washington yang terletak di pesisir Pasifik Amerika Serikat. Selanjutnya, Tokyo.
Tokyo adalah salah satu dari 47 prefektur Jepang yang menjadi ibu kota Jepang sejak 1869. Hingga 2018, Tokyo Raya menempati peringkat pertama sebagai wilayah metropolitan terpadat di dunia. Tokyo menjadi tempat bertatanya Kaisar Jepang Pemerintah dan Parlemen Jepang. Tokyo mencakup sebagai dari wilayah Kanto, Kepulauan Izu, dan Kepulauan Ogasawara. Tokyo dulunya bernama Edo ketika Shogun Tokugawa Ieyasu menjadikan kota ini sebagai markas besarnya pada 1603. Kota ini berganti nama menjadi Tokyo setelah Kaisar Meiji menjadikannya sebagai ibu kota dan memindahkan taktanya dari Kyoto pada tahun 1868. Metropolis Tokyo dibentuk pada tahun 1953 dari penggabungan bekas prefektur Tokyo dan kota Tokyo. Tokyo sering kali disebut sebagai sebuah kota, padahal secara resmi Tokyo merupakan sebuah prefektur metropolitan yang sangat berbeda dari kota biasa dan menggabungkan unsur-unsur kota dan prefektur. Selanjutnya, Kairo. Kairo adalah ibu kota Mesir dan kota terbesar di dunia Arab. Wilayah metropolitan Kairo ya, dengan populasi 21,3 juta, dengan aglomerasi perkotaan terbesar di Afrika, terbesar di dunia Arab dan Timur Tengah, dan terbesar ke-6 di dunia berdasarkan populasi. Kairo dikaitkan dengan Mesir kuno karena kompleks piramida Giza dan kota-kota kuno Memphis dan Heliopolis terletak di wilayah geografisnya, terletak di dekat Delta Nil. Kota ini pertama kali dikembangkan sebagai Fustat, sebuah pemukiman yang didirikan setelah penaklukan Mesir Muslim atas Mesir pada tahun 640 di sebelah benteng Romawi kuno yang ada Babel di bawah dinasti Fatimiyah. Kota sebuah baru, Al-Qahira, didirikan di dekatnya pada tahun 969. Kemudian menggantikan Fustat sebagai pusat kota utama selama periode Ayyubiyah dan Makhluk. Kairo telah lama menjadi pusat kehidupan politik dan budaya di kawasan itu dan diberi judul kota seribu menara karena arsitektur Islamnya yang dominan. Pusat bersejarah Kairo dianugerahi status situs warisan dunia pada tahun 1979. Kairo dianggap sebagai kota dunia dengan kualifikasi beta plus menurut GAWC. Selanjutnya, Berlin. Berlin adalah ibu kota Republik Federal Jerman sejak tahun 1994. Sebelumnya bagian timur kota ini adalah ibu kota Republik Demokratis Jerman dari tahun 1949 sampai 1990 dan ibu kota dari negara Jerman bersatu dari tahun 1871 sampai 1945. Kota ini memiliki penduduk sekitar 3,3 juta jiwa, sehingga menjadikannya kota terbesar di Jerman dan kota terbesar kedua di Uni Eropa setelah London. Tetapi bagian timur laut Jerman dan dari Sungai Spree, kota ini merupakan pusat dari kawasan metropolitan Berlin-Brandenburg, yaitu berpenduduk sekitar 4,5 juta orang yang berasal dari lebih 180 negara. Sekitar sepertiga kota ini terdiri dari hutan dan taman kota, serta danau dan sungai. Selanjutnya, Taj Mahal ataupun Agra. Taj Mahal atau Agra adalah sebuah kota kuno di Sungai Yamuna di India. Berada dalam negara bagian Uttar Pradesh. Dia memiliki peranan penting sebagai ibu kota kerajaan Mughal dari 1526 sampai 1658 dan menjadi tujuan wisatawan karena bangunan zaman Mughal yang luar biasa, terutama Taj Mahal. Selanjutnya, Roma. Roma adalah sebuah kota dan komune khusus di Italia. Roma adalah ibu kota Italia dan regione Lazio dengan 2,9 juta penduduk dalam wilayah seluas 1285 km persegi. Roma juga merupakan komune terpadat dan terbesar di negara tersebut serta kota
terpadat keempat di Uni Eropa menurut jumlah populasi di dalam batas kota. Kota metropolitan Roma memiliki populasi 4,3 juta penduduk. Kota ini terletak di bagian barat tengah semenanjung Italia dalam Lazio di sepanjang pesisir Sungai Tiber. Kota Vatikan merupakan suatu negara independen yang secara geografis terletak di dalam batas-batas kota Roma. Menjadi satu-satunya contoh yang masih ada negara yang terdapat di dalam suatu kota, sehingga karenanya Roma seringkali didefinisikan sebagai ibu kota dua negara. Selanjutnya, Athena. Athena adalah ibu kota negara Yunani dan bahasa Yunani modern. Kota ini disebut Athena. Sedangkan dalam bahasa Yunani kuno dan bahasa Kataroposa disebut Athinae, bentuk jamak dari Athene, nama Yunani Dewi Athena. Kota ini berpenduduk sekitar 700.000 jiwa, tetapi bila dihitung dengan daerah metropolitannya, jumlah penduduknya adalah sekitar 3,5 juta jiwa. Athena juga menjadi pusat ekonomi, budaya, dan politik Yunani. Athena sering disebut sebagai asal dari peradaban Barat karena berbagai pencapaian kebudayaan pada abad keempat dan kelima, dan mempunyai kaya akan bangunan monumen dan karya seni kuno. Salah satu yang paling terkenal dari Akropolis yang menjadi salah satu bukti seni Yunani klasik. Berbagai warisan budaya ini direnovasi dan menangkan Olimpiade Athena 2004. Selanjutnya, Vancouver. Vancouver adalah sebuah kota besar di provinsi British Columbia, Kanada. Sebagai kota dengan penduduk paling terbanyak di provinsi British Columbia, sensus 2021 mencatat 662.248 orang di kota Vancouver, bertambah dari 631.486 orang pada tahun 2016. Alias Greater Vancouver memiliki populasi 2,6 juta orang di tahun 2021, menjadikan Vancouver sebagai kota metropolitan terbesar ketiga di Kanada. Vancouver memiliki densitas populasi tertinggi di Kanada dengan lebih dari 5.400 orang per kilometer persegi. Vancouver adalah salah satu kota dengan etnis dan bahasa paling beragam di Kanada. 52% dari penduduknya bukan penutur asli bahasa Inggris. 48,9%-nya bukan penutur asli bahasa Inggris atau Prancis. Dan 50,6% dari penduduknya termasuk kelompok minoritas. Selanjutnya, Bangkok. Bangkok adalah ibu kota dan kota terbesar di Thailand. Kota ini terletak di tepi barat Sungai Chao Phraya dengan Teluk Thailand. Bangkok adalah salah satu kota dengan perkembangan terbesar dengan ekonomi yang dinamis dan kemasyarakatan yang progresif di Asia Tenggara. Kota ini sedang berkembang menjadi pusat regional yang dapat menyaingi Singapura dan Hong Kong, namun masih mempunyai masalah dalam sektor infrastruktur dan sosial sebagai akibat perkembangan yang pesat. Bangkok telah lama menjadi pintu masuk bagi penanam modal asing yang ingin mencari pasar baru di Asia. Kota ini juga mencatat sebagai salah satu kota di dunia dengan laju penambahan konstruksi gedung pencakar langit tercepat. Kaya akan situs-situs budaya membuat Bangkok sebagai salah satu tujuan wisata terpopuler di dunia. Selanjutnya, Moskwa. Moskwa adalah ibu kota Rusia sekaligus pusat politik, ekonomi, budaya, dan sains utama di negara tersebut. Moskwa adalah kota berpenduduk terbanyak di Rusia dan Eropa serta menjadi kawasan urban terbesar ke-6 di dunia. Berdasarkan sensus tahun 2021, Moskwa memiliki penduduk sebesar 13 juta jiwa. Semenjak wilayah kota ini diperluas ke arah barat daya ke kawasan Oblast Moskwa, wilayahnya bertambah luas 22,5 kali lipat dari 1000 km persegi menjadi 2.500 km persegi dengan tambahan penduduk lebih dari 230.000 orang menurut Forbes di tahun 2021. Moskow merupakan kota yang paling banyak dihuni oleh orang terkaya di dunia. Selanjutnya, Amsterdam.
Amsterdam adalah ibu kota Belanda sekaligus kota terbesar di Belanda. Posisi Amsterdam saat ini sebagai ibu kota kerajaan Belanda diatur oleh Konstitusi 24 Agustus 1815 dan penulisnya. Amsterdam memiliki jumlah penduduk sebanyak 905.000 jiwa di dalam batas kota. Populasi perkotaan 1.209.419 jiwa dan populasi wilayah metropolitan 2.158.592 jiwa. Kota ini terletak di Provinsi Holland Utara di sebelah barat negara ini. Wilayah Amsterdam mencakup bagian dari Randstad, salah satu konurbasi terbesar di Eropa dengan jumlah penduduk sekitar 7 juta jiwa. Selanjutnya, Sydney. Sydney adalah ibu kota terbesar di Australia dan ibu kota negara bagian New South Wales. Sydney memiliki populasi wilayah metropolitan 4,34 juta jiwa dan luas 12.000 km persegi. Penduduknya disebut Sydneysider dan Sydney dijuluki sebagai The Harbour City, The City of Pirates, dan The Emerald City. Sydney merupakan salah satu kota paling multikultural di dunia yang tercermin dari perannya sebagai kota tujuan utama bagi imigran ke Australia. Selanjutnya, kota Meksiko. Kota Meksiko merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Meksiko. Penduduknya berjumlah 21.200.000 jiwa. Kota ini juga merupakan bagian dari wilayah kota Meksiko Raya. Selain itu, Ciudad de Mexico merupakan kota berbahasa Spanyol terbesar di dunia. Selanjutnya, Oslo. Oslo merupakan ibu kota Norwegia dan kota dengan penduduk paling banyak di negara ini. Oslo merupakan salah satu county dan munisipalitas dihuni sejak sekitar 1000 AD dan muncul sebagai Kaupstad atau tempat dagang tahun 1048 oleh Raja Harald III. Kota ini naik tingkat menjadi Bishopric tahun 1070 dan ibu kota di bawah kepemimpinan Hakon V sejak tahun 1300. Persatuan dengan Denmark pada tahun 1397 sampai 1523 dan 1536 sampai 1814 dan dengan Swedia tahun 1814 sampai 1905 mengulangi pengaruh kota ini. Setelah hancur terbakar tahun 1624, kota ini berpindah lebih dekat ke Kastel Akershus pada masa kekuatan Raja Christian IV dan menjadi Kristiana untuk menghormatinya. Kota ini didirikan sebagai munisipalitas tanggal 1 Januari 1838. Dengan adanya reformasi pelafalan, kota ini berubah nama menjadi Kristiana tahun 1877 sampai 1925. Kemudian, nama Oslo kembali digunakan. Selanjutnya, Seoul. Seoul adalah ibu kota Korea Selatan yang berusia lebih dari 600 tahun dan hingga 1945 ibu kota dari seluruh Korea. Sejak berdirinya, Republik Korea dikenal dengan nama Korea Selatan pada tahun 1948. Seoul menjadi ibu kota negara, kecuali beberapa waktu pada masa Perang Korea. Selanjutnya, Wina adalah ibu kota federal Republik Austria dan sekaligus merupakan salah satu dari 9 negara bagian Austria. Selama beradab-adab, kota ini telah berperan sebagai ibu kota dari Kekaisaran Habsburg dan saat itu sempat menjadi pusat ekonomi dan di Eropa Tengah bagian selatan. Selanjutnya, Zurich. Zurich adalah kota terbesar di Swiss dan ibu kota di Kanton Zurich. Kota ini dihuni oleh 434.008 jiwa pada 2009. Zurich adalah pusat perdagangan di Swiss dan menjadi salah satu kota yang sangat penting di dunia bersama Jenewa. Nama Romawi untuk kota ini adalah Zurichum, sedangkan dalam bahasa Jerman Zurich dikenal sebagai Zuri. Selanjutnya, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro merupakan ibu kota negara bagian
Rio de Janeiro, Brasil. Kota ini mempunyai luas sebesar 1.256 km persegi dan penduduk sekitar 6.150.000 juta jiwa. Sekitar 10 juta orang tinggal di wilayah metropolitan Rio de Janeiro yang saat ini merupakan kota terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2012, Rio de Janeiro ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, Stockholm. Stockholm adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Swedia dan negara Nordik. 914.909 orang tinggal di munisipalitas Stockholm, sedangkan sekitar 1,4 juta orang lainnya tinggal di kawasan urban dan 2,2 juta orang di kawasan metropolitan. Kawasan kota ini tersebar dengan 14 pulau-pulau di pantai tenggara di pipi danau Mälaren. Kawasan ini telah dihuni sejak batu dan didirikan sebagai kota pada tahun 1252 oleh Birger Jarl. Kota ini memiliki wilayah seluas 188 km persegi. Selanjutnya, Istanbul. Istanbul adalah sebuah kota terbesar di Turki, berfungsi sebagai pusat ekonomi, budaya, dan sejarah negara. Kota ini dikelilingi oleh Selat Bosporus terletak di antara benua Eropa ataupun Asia dan memiliki populasi lebih dari 15 juta penduduk atau setara 19% dari populasi Turki. Istanbul adalah salah satu kota di Eropa yang terpadat, sekaligus menjadi kota terbesar ke-15 di dunia. Selanjutnya, Praha. Praha adalah ibu kota Republik Ceko dan memiliki penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Kota ini dibelah sungai Vltava atau disebut pula Moldau dalam bahasa Jerman. Beberapa bangunan terkenal di kota ini antara lain adalah Jembatan Charles atau Kolosmos dalam bahasa setempat Kastel Praha, jam astronomi di balik kota dan menara televisi Žižkov. Praha adalah ibu kota dan kota terbesar di Republik Ceko, berada di wilayah tengah Bohemia dan sungai Vltava yang terletak di tengah-tengah wilayah Republik Ceko. Setelah Velvet Revolution atau terjadinya perpecahan pada negara Czechoslovakia pada akhir tahun 1952, Praha salah satunya hanya ditetapkan sebagai ibu kota Republik Ceko. Terakhir, Budapest. Budapest adalah ibu kota dan kota terbesar di Hungaria, serta merupakan kota terbesar ke-10 di Uni Eropa berdasarkan jumlah penduduk di batas kota. Kota ini diperkirakan memiliki jumlah penduduk sebesar 1.752.704 jiwa pada tahun 2016 dan mereka tersebar di wilayah seluas 525 km persegi. Secara administratifnya, Budapest merupakan sebuah kota dan kabupaten dan merupakan pusat wilayah metropolitan Budapest yang memiliki luas sebesar 7.626 km persegi dan jumlah penduduk sebesar 3.303.786 atau sekitar 33% jumlah penduduk Hungaria. Wilayah metropolitan Budapest memiliki produk domestik bruto yang PDB sebesar 141,0 miliar dolar pada tahun 2016 atau sekitar 49,6% PDB Hungaria. PDB per kapita kota ini mencapai 64.223 dolar atau sekitar 148% rata-rata PDB per kapita Uni Eropa berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Maka dari itu, kota ini masuk ke dalam 100 besar kota-kota di dunia berdasarkan pertumbuhan PDB tertinggi pada tahun 2008. Dan Upin Ipin keliling dunia selesai. Oke guys, sekian dari Arif Saripo mengucapkan terima kasih telah menonton acara Upin Ipin keliling dunia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share yang mau nonton, yang tekan lonceng, yang mau nonton kapan saja dan di mana saja. Nah, hari ini Kamis 18 Mei, hari libur kenaikan Isa Al-Masih.
Oke, terima kasih semuanya yang telah menonton, yang Upin Ipin, yang mau nonton, yang mau pergi ke liburan kemanapun, yang di dunia mau keluar negeri, yang kapan saja, di mana saja, gitu kan? Terima kasih semuanya. Baik, kita jumpa. Demikian Arif Salipo mengucapkan terima kasih telah menonton. Salam dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.